Sobat Ridi Kecil, kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Kali ini Ami mau membacakan cerita klasik. Cerita klasiknya sudah beredar dalam berbagai versi, bahkan ada filmnya juga. Film kartunnya yaitu adalah serial Winnie the Pooh. Kalian tahu nggak sih kalau Winnie the Pooh itu namanya siapa? Winnie the Pooh. Pooh itu adalah nama beruang. Berarti nama beruangnya adalah bukan Pooh, tapi namanya Winnie. Kadang suka ketuker loh. Nyadar nggak? Oke, kali ini Ami mau membacakan buku serial dari Winnie si beruang. Judulnya Astaga Tidak Ada Yang Mendengarkan. Ya, ini adalah terbitan dari, sebentar ya, PT Mitra Indotra Abadi. Ini dia bukunya. Ini buku lama, buku bekas. Ami belinya. Buku bekas banyak yang masih bagus loh. Jadi nggak harus buku baru. Oke, ini sebenarnya bukunya ada edisi bahasa Inggrisnya. Tapi mau baca yang ini aja. Oke? Cerita oleh Betty Burney dan ilustrasi oleh Daryl Baker. Kau tahu hari ini? Hari apa? Tanya Biba pada Winnie di suatu pagi yang cerah dan menyenangkan. Biba itu siapa ya, Biba? Biba itu si Piglet. Ya, Biba. Ya, si Piglet itu ya. Winnie mencoba untuk memikirkan sebuah jawaban ketika suara lompatan yang keras mengganggunya. Bukankah ini adalah hari yang indah, gembira, dan menyenangkan? Teriak si macan ketika ia melompat-lompat di sekitar Winnie dan Biba. Ya, betul, Biba setuju. Ini adalah hari pertama di musim semi. Ayo kita membuat pesta hari pertama musim semi, kata Winnie. Dengan banyak madu dan banyak lompatan. Dan kita mengundang Christopher Robin, tambah Biba. Ide yang bagus sekali, kata si kelinci ketika teman-temannya menceritakan tentang pesta itu. Tapi kita harus membuat rencana. Semua penghuni hutan lindung berkumpul di kebun si kelinci untuk mempersiapkan pesta hari pertama musim semi. Pesta akan dimulai pada pukul 3 di dekat 6 pohon cemara, kata si kelinci. Winnie dan yang lainnya bersorak gembira. Woohoo! Tenang teman-teman, teriak si kelinci. Aku akan membacakan daftar ini supaya kalian mengetahui apa yang harus kalian bawa di dalam pesta itu. Wuhuu! Tuh pada gembira ya. Si kelinci berdeham dan berbicara lebih keras. Biba, kau membawa kue dan sirup. Macan, kau bawa hiasan-hiasannya, perintah si kelinci. Tapi si macan terlalu sibuk melompat sehingga ia tidak mendengarkan. Dan Biba terlalu sibuk menjauhkan diri dari si macan, sehingga ia pun tidak mendengarkan. Waduh. Si kelinci melanjutkan membaca daftar yang dibuatnya. Burung hantu, kau dapat membawa layang-layang untuk kami. Tapi si burung hantu terlalu sibuk bercerita tentang pesta yang lain, sehingga ia tidak mendengarkan. Kuldi. Kuldi itu apa? Bukan buah kuldi ya. Kuldi itu ada sih. Siapa namanya? Aku tiba-tiba lupa namanya. Si keledai yang suka mengeluh itu ya. Si kelinci melanjutkan. Kau dapat membawa balon ke pesta ini. Tapi Kuldi terlalu sibuk memandangi awan. Sehingga ia juga tidak mendengarkan. Mungkin akan turun hujan. Gitu ya kalau ngomongnya. Kata Kuldi ketika ia melihat ke atas. Langit selalu mendung kalau aku ingin pergi ke pesta. Aku akan membawa taplak meja, si kelinci memberitahu. Dan Winnie, kau mengajak Christopher Robin. Kata Winnie. Ngapain dia? Rupanya ia terlalu sibuk mencari madu di dalam tempat madunya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan si kelinci. Oh, dia lagi sibuk ini. Jangan makan mulu ya si Winnie. Apakah ada pertanyaan? Tanya si kelinci. Tapi si macan, Biba, dan Winnie terlalu sibuk menari dan tidak mengajukan pertanyaan. Pesta, kita akan berpesta. Mereka bernyanyi-nyanyi. Kemudian semua pergi untuk mempersiapkan pesta itu.
Si burung hantu terbang kembali ke sarangnya, sementara si macan melompat-lompat melintasi hutan. Winnie dan Biba juga segera kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Tapi ketika Biba sampai di tempat tinggalnya, ia tidak ingat apa yang harus ia bawa. Seperti yang dikatakan si kelinci. Apa ya? Jam. Kaos kaki, pikir Biba. Tiba-tiba ia memperhatikan mejanya. Taplak meja! Itulah yang harus aku bawa untuk pesta. Goldie juga mengalami masalah yang sama. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang harus ia bawa. Pasti bukan bunga, karena hanya aku yang memakannya, pikir Goldie. Lalu apa ya? Seutas tali ini? Sebatang sabun? Tampaknya tidak ada yang benar sampai Goldie memperhatikan taplak mejanya. Ini pasti yang harus aku bawa. Taplak meja. Di seberang hutan lindung, Winnie berjalan hilir mudik mencoba mengingat apa yang harus ia bawa seperti yang dikatakan kelinci. Ah, kacau. Aku tadi sebaiknya mendengarkan si kelinci daripada makan madu, keluhnya. Pikir, keluh ini. Apa yang harus kau perlukan untuk pesta selain madu? Kemudian Winnie memperhatikan mejanya. Ini dia, aku memerlukan taplak meja untuk pesta. Pasti ini yang harus aku bawa. Kebayangkan apa yang kemudian terjadi? Dalam perjalanan menuju 6 pohon cemara, Winnie bertemu Biba. Ia membawa taplak meja berwarna kuning dan putih. Biba membawa taplak meja berwarna merah jambu dan putih. Ini aneh, kata Winnie. Aku ingin tahu mengapa si kelinci meminta kita membawa taplak meja. Mungkin ini pesta yang sangat besar, jawab Biba. Tuh, lihat tuh. Dia bawanya ya. Setelah mereka sampai di 6 pohon cemara, Winnie dan teman-temannya menyadari bahwa telah terjadi kesalahan. 4 taplak meja dihamparkan di tanah dengan warna yang berbeda-beda. Tapi tidak ada makanan, tidak ada hiasan, dan tidak ada Christopher Robin. Jika kalian pikir pesta ini gagal, tunggu sampai hujan turun. Siapa itu yang ngomong? Goldie sambil menengadah melihat langit. Tuh, lihat tuh. Ya, semua pada bawah taplak meja. Tak lama kemudian, Christopher Robin berjalan-jalan di dekat 6 pohon cemara. Ia terkejut melihat teman-temannya duduk di tanah dengan 4 taplak meja terhampar di depan mereka. Winnie dan Biba juga membawa taplak meja mereka masing-masing. Tampaknya seperti permainan yang aneh, pikir Christopher Robin. Ketika Winnie melihat Christopher Robin, ia mencoba menjelaskan bagaimana ia dan teman-temannya lupa apa yang harus mereka bawa ke pesta itu. Kata Christopher Robin. Kupikir aku mengerti masalahnya. Ternyata tidak ada yang mendengarkan si kelinci. Jika tidak ada yang mendengarkan, pasti akan terjadi kekeliruan. Christopher Robin berpaling pada si kelinci. Baca sekali lagi daftarmu, kelinci. Kali ini semua akan mendengarkan. Sekali lagi mereka kembali ke rumah masing-masing, kecuali Christopher Robin dan Winnie. Aku harap kau juga pergi, kata Winnie. Kemudian aku akan menjemputmu dan mengajakmu kembali ke pesta ini. Beruang tua yang lucu, kata Christopher Robin. Tapi ia pergi juga supaya Winnie dapat menjemputnya dan membawanya kembali ke pesta itu. Kali ini, karena mereka mendengarkan, mereka membawa perlengkapan yang benar. Pesta itu sangat meriah. Wah, lihat ini pestanya. Asik sekali. Tak lama kemudian, awan mendung berwarna abu-abu yang dilihat Goldie tiba-tiba menurunkan hujan. Apa doa kalau hujan datang? Allahumma shayban nafi'an. Pasti terjadi seperti ini, kata Goldie. Kita lebih baik pulang ke rumah. Aku punya akal, kata Christopher Robin. Coba dengar. Winnie dan teman-temannya membuat tenda dari taplak meja dan pesta pun dilanjutkan. Bahkan lebih menyenangkan berada di dalam tenda yang berwarna-warni itu. Ayo besok kita membuat pesta hari kedua musim semi, kata Winnie. Goldie tampak murung. Kenapa lagi dia? Tidak terlalu menyenangkan, ia meramal. Karena menurutku besok tidak akan turun hujan sama sekali. Ya, si Goldie gimana sih? Nggak hujan, takut hujan. Udah hujan, maunya tetap hujan. Oke, kalau begitu. Baiklah, itu dia satu cerita dari
keluarga Winnie si beruang di hutan lindung. Jadi lain kali kalau kita lagi kayak kerja kelompok gitu harus mendengarkan dengan saksama ya, daripada nanti ada yang salah-salah nih. Seperti kalau lagi prakarya bikin apa tuh yang berkelompok banyak kan sekarang, walaupun dilakukan secara online, apalagi kalau nggak mendengarkan, nggak menyimak, akhirnya pasti bakal banyak kekeliruan. Baiklah kalau begitu, sudah dulu ceritanya bedtime story with Ami hari ini. Sampai jumpa lagi. Anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.